Assalamualaikum. Faiz pulang. Tadi Faiz habis main sama Bang Mail, terus belajar tentang agama Islam, ijtihad namanya. Tapi Faiz nggak begitu paham deh maksudnya. Yuk, belajar bareng kakak aja. Faiz, perlu diingat ya, sebelum kamu belajar ijtihad, perlu tahu dulu nih, arti ijtihad itu apa. Terus, kenapa sih bisa muncul? Kemudian, bagaimana perannya dan kebaikan apa aja nih yang bisa kita ambil? Sebelumnya, Faiz perlu tahu kalau ijtihad asal-usulnya itu dari kata sungguh-sungguh. Sedangkan kalau secara istilah, artinya adalah kesungguhan para ulama atau bisa disebut juga intelektual muslim untuk bisa menjelaskan sebuah hukum baru yang belum ada di Al-Quran atau Sunnah Nabi Muhammad. Nah, tapi kalau secara bahasa, ijtihad itu artinya mengerahkan segala usaha dan kemampuan untuk bisa mengerjakan sesuatu yang sulit. Dan para ulama yang melakukan aktivitas tersebut kita sebut sebagai mujtahid. Kalau posisinya sendiri, ijtihad menjadi sebuah sumber dengan urutan ketiga setelah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Jadi, ijtihad dipakai pada suatu peristiwa yang tidak ada dasar hukum atau petunjuknya dalam Al-Quran maupun Sunnah. Sedangkan untuk fungsinya, ijtihad berperan sebagai sumber yang menjelaskan atau menjawab seluruh pertanyaan mengenai hukum-hukum baru yang belum ada di Al-Quran maupun hadis. Ijtihad juga berfungsi untuk memperkuat ajaran Islam dan memenuhi kebutuhan umat di setiap zamannya. Pada zaman dahulu, ijtihad nggak muncul begitu saja. Alasan dilakukannya ijtihad karena untuk memecahkan berbagai masalah pada nas-nas Islam atau petunjuk secara umum. Karena sebelumnya, Rasul atau Nabi Muhammad dijadikan sebagai rujukan dalam berbagai masalah yang ada. Sampai pada masa kepergian beliau, tidak ada lagi yang menjadi rujukan untuk masalah. Selain itu, terdapat juga permasalahan seperti para penghafal Al-Quran banyak yang gugur dalam medan perang, sehingga membuat para ulama khawatir dan takut banyak ayat Al-Quran yang hilang. Walaupun pada saat itu tulisan Al-Quran masih tertulis di pelepah kurma dan kulit binatang. Kemudian terdapat pula perbedaan pendapat mengenai Al-Quran, di mana banyak yang khawatir jika Al-Quran akan mengalami perubahan. Dan juga terdapat kekhawatiran akan pembohongan terhadap sunnah-sunnah Rasulullah. Lalu, umat Islam pada zaman dahulu banyak yang keluar dari garis hukum Islam, dan terjadilah perubahan kehidupan sehingga membutuhkan solusi terhadap syariah Islam. Selain itu, ada pula tentang keanekaragaman ijtihad yang berkaitan dengan perbedaan pemahaman terhadap nas Al-Quran atau hadis karena disebabkan kapasitas pada setiap mujtahid mengenai bahasa Arab dan pendekatan linguistik mereka berbeda-beda, sehingga hasil tafsirannya juga berbeda. Selain itu, ada pula perbedaan metode dalam penggalian hukumnya, terdapat konteks sosial dan geografis yang mengakibatkan tradisi dan kebudayaan di sebuah wilayah turut mempengaruhinya. Dan juga, psikologis serta latar belakang pendidikan para mujtahid berbeda-beda. Itulah yang menyebabkan keanekaragaman ijtihad terjadi. Ijtihad sendiri punya beberapa peran nih di berbagai bidang. Dalam bidang profesi, ijtihad membantu untuk membentuk etika kerja yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Misalnya, dalam dunia bisnis, ijtihad dapat digunakan untuk merumuskan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam bertransaksi. Dalam bidang pendidikan, ijtihad dapat membantu untuk merancang kurikulum yang sejalan dengan nilai-nilai Islam sambil tetap relevan dengan kebutuhan zaman. Selain itu, ijtihad juga berperan dalam menjawab tantangan zaman modern. Melalui ijtihad, para ulama dapat menetapkan hukum atas persoalan-persoalan baru seperti isu lingkungan, teknologi digital, dan sebagainya. Dengan adanya ijtihad, umat Islam dapat terus berkembang secara intelektual, sosial, dan profesional tanpa kehilangan pijakan pada nilai-nilai keislaman.
Selain peran-perannya, kita juga perlu paham dengan nilai-nilai ijtihad dalam berbagai hal. Nilai-nilai kebaikan di sini berupa nilai lingkungan pendidikan, keluarga, dan pekerjaan. Nah, yang pertama yakni nilai ijtihad dalam lingkungan pendidikan. Ijtihad berkontribusi dalam membentuk sistem pendidikan Islam seperti modifikasi Al-Quran dan penyusunan konsep pendidikan. Kemudian, pada lingkungan keluarga, ijtihad dalam keluarga berarti bagaimana orang tua menyampaikan ajaran Islam secara bertahap dan sesuai usia anak. Hal tersebut agar anak-anak mudah memahaminya. Lingkungan rumah yang kondusif sangat berpengaruh terhadap perkembangan kepribadian anak. Nah, yang terakhir adalah nilai terhadap lingkungan pekerjaan. Ijtihad berperan dalam merumuskan kebijakan atau hukum baru yang sesuai dengan konteks zamannya. Contohnya nih, menabung di bank yang dulu dianggap riba, kini bisa diterima dengan syarat-syarat tertentu. Ijtihad juga diterapkan dalam etika profesi seperti pada pendidik yang perlu memiliki standar moral dan perilaku profesional. Nah, itu deh semua penjelasan penting tentang ijtihad, mulai dari pengenalan sampai ke nilai-nilai kebaikannya. Gimana? Kamu udah paham belum? Terima kasih banyak Kak Putri. Faiz jadi semakin paham dan ngerti tentang ijtihad. Bagus deh, kalau gitu karena udah paham dan kita juga udah selesai, gimana sekarang turun ke bawah dan pergi main ke taman? Ayo Kak, aku duluan ya. Dadah.